pekan terekstrim. Pekan terekstrimnya masih nyambung di hari ini atau tidak? Karena kalau kita lihat positioning IHSG kemarin sempat menguat begitu ya, responsif cukup signifikan penguatannya. Sekarang mungkin agak sedikit ada pelemahan dari awal sesi pertama gitu ya. Semenjak pekan ekstrim yang tadi disampaikan oleh Gelson, 1 minggu itu sekarang kayaknya indeksnya lebih fragile, lebih up and down-nya lebih terasa nih Gelson. Betul. Ini kita bisa ngeliat sebenarnya dari kemarin tuh seminggu sebelumnya ya kalau nggak salah itu di 9.100 tiba-tiba langsung jebol langsung ke 7.400 kemarin sampai parah gitu. Itu juga parah banget. Bahkan kalau misalnya kemarin sebenarnya aku bikin analisa juga di sini. Kalau misalkan kita turun nih, ternyata free float-nya itu diubah yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan supaya MSCI Play ini udah nggak berjalan lagi nih. Sebenarnya itu masih lebih netral, mungkin lebih ke arah win-win mungkin ya. Tapi ternyata kita... Netral tuh apa? Pelemahannya tidak terlalu dalam? Pelemahannya tidak terlalu dalam atau mungkin tetap masih rally gitu. Jadi kemarin kelihatannya gini, jadi kita kemarin bikin semacam gambaran kalau misalkan free float-nya ternyata mesti tambahin nih. Jadi free float yang gede-gede doang yang bisa masuk ke situ dan segala macam. Ini akhirnya nanti bakal ada kenaikan dari segi saham-saham yang memang fundamentalnya bagus. Dan kalau misalkan kebalikannya ternyata free float-nya ini lebih sama aja gitu. Jadi MSCI Play masih lanjut dan akan masih melanjutkan rally-nya. Ternyata kemarin tuh lebih parah lagi karena kita bisa di downgrade dari emerging market to frontier. Kalau misalnya ini kan terjadi itu kemarin kalau misalnya Pak Pandu Syahrir ngomong itu kurang lebih bisa outflow 25 sampai 50 miliar US dollar, which is kurang lebih itu start dengan hampir 950 triliun rupiah. Itu kan outflow itu kan parah banget. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa indeks kita mungkin bisa di angka 6 ribuan atau 5 ribuan gitu. Dan itu sangat-sangat mungkin kalau misalnya kita benar-benar nggak bijak nih kita ngambil keputusan apa supaya kita tetap bisa mastiin bahwa MSCI itu masih tetap mau masuk. Karena kalau misalnya kita lihat nih ya, berdasarkan dari data yang kita punya sekarang, kita punya market cap seluruh indeks seluruh pasar saham di Indonesia itu 887 miliar US dollar. Sementara kalau misalnya kita lihat nih, kita tuh sebegitu pentingnya inflow dari asing karena di asing ini mereka punya aset under management kayak contoh BlackRock itu paling ekstrim ya. Itu satu entitas itu punya 14,04 triliun US dollar. Jadi ini kurang lebih 7%-nya doang dari kita punya market cap. Dan ini tuh aku mau kasih gambaran bahwa sebenarnya kita itu sangat-sangat perlu adanya inflow dari asing karena kita nggak bisa mengandalkan investor-investor retail. Kenapa? Karena masa kita lihat selama ini sebelum ada MSCI Play ini yang dilakuin sama Pak Prayogo, kita punya indeks juga nggak kemana-mana gitu, jadi kayak naiknya dikit-dikit segala macam, cuman nggak sampai yang ekstrim. Kalau misalkan ada Pak Prayogo, MSCI segala macam kan naiknya cukup cepat tuh. Kita pernah bicarain soal skenario ini juga yang Gelson bilang gitu ya, kalau misalnya Kongonya out, kita hanya di 5.600, 5.000 sampai 6.000, tapi fundamentalnya bagus karena rata-rata penopangnya adalah saham-saham fundamental. Cuma transaksinya bakal sepi karena kan mungkin investor ya udah beli buat lama gitu ya. Jadi istilahnya semuanya mindsetnya jangka panjang gitu. Nah ini kan warna sebenarnya dengan hadirnya si saham-saham Konglo ini gitu kan yang bisa menggeliatkan pasar. Betul. Tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya dari saham Konglo ini juga sebenarnya bisa dibilang bagus atau enggak juga tergantung kalau misalnya soalnya kita lihat sekarang investor retail kan juga jadi lebih melek nih terhadap keuangan. Jadi bisa ngeliat juga bahwa ternyata ada play yang kayak gini, ada MSCI Play, ada fundamental play, ada bit over play, ada juga nanti dari mungkin ada play-play selanjutnya yang lebih variety gitu. Dan ini kan kasih juga tamparan ke investor. Investor kan kemarin kalau misalnya kita lihat dari saham-saham yang mereka masukin itu benar-benar MSCI Play tok dan itu kan naiknya cepet banget. Dan ini kita bisa ngasih gambaran juga nih bahwa ada loh market bisa dinamika seperti ini. Jadi bisa ada crash dari segi macam dari apa segala macam arah lah. Dan ini kan ngasih peningkatan juga bahwa di dalam dunia investasi ini terutama dalam saham itu tidak ada jaminan terhadap baliknya capital yang kita invested kan. Itu kurang lebih gitu sih gambarannya. Ini kita balik ke peraturan MSCI di mana mengatur free float di 15% gitu ya. MSCI itu kan dia mengaturnya secara global ya. Jadi bukan aturan-aturan yang diberlakukan khusus negara ABC, tapi semuanya diatur secara global. Kan jelas pro terhadap retail dong dengan 15% share free float saham. Tapi agak berat nih buat yang mau IPO nih Gelson. Karena akhirnya dia harus memenuhi kuota 15%. Ini akan mungkin nggak sih nanti akan ada IPO-nya jadi kurang semarak gitu. Karena kayaknya di pipeline bursa di Januari sebenarnya ada beberapa yang mau IPO. Dan itu juga anaknya Konglo juga yang mau di IPO kan ya agak ditahan semua di freeze. Soalnya gini, kalau misalnya kita lihat ya, IPO itu kan mereka misalnya kemarin 7,5%. Dan 7,5% dengan scarcity yang lebih tinggi,
scarcity misalnya 7,5% yang ditebar di market cuma 7,5%. Untuk bisa naiknya itu kan lebih gampang. Jadi dia untuk bisa mendapatkan kenaikan harga dan juga kenaikan wealth segala macam itu lebih gampang. Kalau misalkan dikali 2 dari jumlah saham beredarnya itu kan mau nggak mau jadi harus ada market yang nampung juga tuh. Jadi ini kenaikan harganya bakal lebih susah untuk kita bisa ambil gitu. Nah, dengan keadaan seperti ini kemarin kita lihat nih, bahkan Januari ini rencana ada IPO, cuman nggak ada IPO sama sekali nih. Bahkan Februari nanti kita juga belum tahu karena masih volatilitasnya masih cukup tinggi dan kita ngeliat juga bahwa sampai nanti mungkin bulan April karena Mei itu kan nanti baru ada rebalancing lagi dan ketentuan dari MSCI itu lanjutan seperti apa. April ini kita masih ngeliat sih bakal terjadi seperti apa karena OJK dan direktur bursa terutama ini mempunyai peran penting terhadap longevity dari Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena bursa ini kan yang invest itu rata-rata retail. Dan retail ini kan kalau misalnya kita lihat dari GDP kita punya juga konsumsi dalam negeri itu sangat-sangat besar nih terhadap persentase terhadap GDP-nya. Nah, kalau misalkan kemarin misalkan investor retail masuk ke dalam investasi gitu, terus habis itu ada market drop dan akhirnya segala macam ini kan kita pengen supaya tetap lanjut lagi naik, cuman kalau misalnya ini tetap fail, segala frontier market keluar dan ini kan juga nanti investor-investor retail yang tadi berharap terhadap investasi di saham ini kan juga nanti akhirnya kemampuan untuk dia bisa beli, kemampuan belinya itu segala macam untuk menyumbang PDB ini kan juga nanti bakal tergerus perlahan-lahan kan. Dan ini juga nanti ada hubungannya juga dengan kita bisa present ourselves di Indonesia kepada dunia luar tuh kurang lebih seperti apa. Karena jangan sampai dicap kan, kalau misalnya kita lihat dicap diturunin ya dari emerging ke frontier gitu kan. Kita jadi kayak kita mau jualan ke luar juga, kita jadi presentasi juga bingung.